Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau review dramanya Jisung berjudul Devil Judge. Ayo ngaku siapa yang udah kangen sama aktingnya Jisung. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu, kita langsung aja ke pembahasannya. Dimulai, seorang pria tengah mengendarai mobil di sepanjang jalan. Pria itu sangat tenang walaupun tiap perjalanannya menemui beragam peristiwa, tapi dia tetap tidak bergeming. Pria ini bernama Kang Yohan. Di saat yang sama, di sebuah acara sosial yang diadakan Yayasan Tanggung Jawab Sosial, terdengar pidato yang menjanjikan perbaikan hukum dan ketertiban negara. Acara ini banyak dihadiri oleh orang-orang penting. Di pidato presiden, dia berjanji kalau semua orang bisa jadi juri dan dia pun telah memilih seorang hakim, yaitu Kang Yohan. Kang Yohan tiba di tempat acara, dia pun memperkenalkan diri di depan semua orang, termasuk para wartawan. Para wartawan mengajukan pertanyaan yang cukup sulit, tapi Kang Yohan dengan tegas berkata kalau dia tidak peduli bila terdakwa itu berkuasa atau tidak. Dia akan menegakkan kekuasaan yuridisial di persidangan selama siaran berlangsung. Banyak tamu yang memberinya tepuk tangan atas pidatonya. Seorang pria muda datang ke kantor Mahkamah Agung. Awalnya dia dihadang oleh polisi, tapi begitu melihat kartu identitasnya, dia pun diizinkan masuk. Pria itu bernama Kim Gaon. Gaon datang melapor ke ketua Mahkamah Agung sekaligus profesornya di universitas, Min Jung Ho. Min Jung Ho pun mengajak Gaon melihat pengadilan tempat dia bekerja. Gaon terkejut melihatnya karena tempat itu tidak seperti pengadilan. Min Jung Ho mengatakan kalau di tempat ini pengadilan akan disiarkan secara langsung dan meminta Gaon berhati-hati karena Yohan ini ingin menghapus korupsi di istana. Dan Yohan yang selalu berpikir sebagai politikus bukan sebagai hakim. Gaon datang ke kantor Yohan untuk memperkenalkan diri, tapi malah Yohan menyambutnya dengan dingin. Begitu Gaon keluar, Yohan membaca artikel tentang pasangan pemilik restoran penipu yang bunuh diri. Kenapa Yohan bilang kalau Gaon itu mirip dengan pasangan itu? Apa Gaon anak pasangan itu? Dan apa hubungan Yohan dengan pasangan itu? Gaon mendapat rekan kerja bernama Oh Jinju. Sepulang kerja, di depan kantor Mahkamah Agung, Gaon melihat sebuah bus yang seperti sengaja ingin menghancurkan barikade polisi yang berjaga di depan Mahkamah Agung. Di depan kantor Mahkamah Agung melintas gerombolan murid-murid TK. Bus ini seperti kehilangan kendali dan ingin menabrak seorang gadis kecil. Gaon yang melihatnya berusaha menyelamatkannya. Tiba-tiba dia mendengar suara tembakan yang diarahkan ke supir bus. Gaon terkejut, ternyata yang menembak itu Yohan, bukan polisi. Supir bus hilang kendali hingga busnya jatuh terguling. Gaon yang melihat supir bus itu tidak sadarkan diri, bergegas menyelamatkannya. Beruntung, setelah Gaon dan supir bus berhasil keluar, barulah bus itu meledak. Yohan terus memperhatikan gerak-gerik Gaon. Berita itu pun tak luput dari para penguasa. Kasus pertama yang akan ditangani Yohan itu kasus Jeju Chemical sebagai hakim ketua. Perusahaan itu milik pimpinan Ju Il-do. Pimpinan Ju datang ke firma hukum. Dia tidak puas akan artikel yang diterbitkan, tapi pengacaranya meyakinkannya kalau artikel itu tidak masalah karena mereka akan membuat kemungkinan terburuk kasus itu menjadi suatu kelalaian profesional yang menyebabkan kematian dan membuat itu seolah di luar kendali pimpinan Joe dan memintanya dipenjara sebentar, kemudian akan dibebaskan bersyarat. Pengacara itu juga menyarankan pimpinan Joe untuk meminta bantuan seseorang. Gaon teringat akan obrolan dia dengan Min Jung Ho yang menanyakannya alasan Yohan ingin mengambil kasus pimpinan Joe sebagai kasus pertamanya. Awalnya, Gaon berpikir karena itu kasus terpanas saat ini, tapi disangkal Min Jung Ho. Dia beranggapan kalau Yohan ada alasan tersembunyi di balik kasus ini. Di rapat, terjadi perdebatan antara Gaon dan Yohan.
Gaon tidak setuju bila sopir bus itu diadili, sedangkan pimpinan Jo surat penahanannya ditangguhkan. Johan beralasan bila pimpinan Jo diadili hanya akan jadi terdakwa, sedangkan supir bus itu telah tertangkap akan perbuatannya, dan itu sudah pasti. Gaon tetap bersikeras kalau ini tidaklah adil, tapi Johan tetap bersikeras akan keputusannya. Gaon melihat berita tentang putri supir bus yang menjadi korban JU Chemical. Terlihat Gaon begitu merasa bersalah. Jinju meminta Gaon membaca undang-undang persidangan dari persidangan uji coba mereka. Gaon terkejut melihatnya. Dia pun langsung menemui Johan karena merasa tidak puas akan keputusannya untuk memberikan hukuman berdasarkan pilihan pemirsa melalui aplikasi. Johan beralasan kalau itu demokratis. Gaon tidak mengerti bila itu untuk demokratis, untuk apa dia dan Jinju. Jawaban Johan bikin sakit hati karena ini acara TV, jadi dia perlu dua pajangan di sisinya. Gaon meminta ke Min Jung Ho untuk memberikannya kunci ruang arsip. Min Jung Ho menolak keras, tapi Gaon tidak menyerah. Akhirnya Gaon masuk ke ruang arsip. Dia mencari sebuah berkas. Berkas apa ya? Ternyata itu berkas kasus 20 tahun lalu, di saat pimpinan Jo tersandung masalah saat memperluas bisnisnya. Jaksa Cha Kyung Hee yang menangani kasus itu. Jaksa ini sekarang telah menjadi Menteri Kehakiman, dan jaksa ini juga yang mensponsori Johan. Min Jung Ho berpikir, kenapa menteri ini diam saja saat Johan mengambil kasus Jo Il-do untuk diadili. Gaon ingin tahu alasan sebenarnya, apakah ini untuk mengungkapkan kejahatan atau malah sebaliknya. Di kantor kehakiman, Jung Sun Ah datang menemui Menteri Cha. Dia meminta untuk menangkap penjahat kecil agar masyarakat bisa lepaskan amarah. Yang berarti supir bus dipenjara sedangkan pimpinan Jo dibebaskan. Menteri Cha tersinggung saat Jung Sun Ah bertanya kenapa Menteri Cha bersikeras akan kasus pimpinan Jo. Menteri Cha tidak terima, dengan dingin berkata kalau mereka tidak berhak ikut campur akan tata cara kelola negara ini. Jung Sun Ah malah balik berkata pedas kalau dari merekalah yang memberikan Menteri Cha banyak fasilitas. Gaon meminta alat penyadap suara ke Yoon Soo Hyun. Gaon pun meletakkan alat penyadap suara itu di bawah meja kerja dan di belakang lukisan yang ada di ruangan kerja Johan. Johan terkejut melihat Gaon ada di ruangannya. Gaon beralasan bila dia sedang mencari buku, sedangkan perpustakaan telah tutup. Johan seperti menebak sesuatu. Gaon pun memulai aksinya memata-matai Johan. Dia mendengar perbincangan Johan dan Menteri Cha yang menyebutkan tentang dokter. Dan dia juga mendengarkan tentang Johan yang akan bertemu pengacara Jo Il-do. Tiba di lokasi, Gaon memotret pengacara Jo Il-do. Gaon memberitahu Min Jung Ho perihal hasil yang ditemukan, tapi mereka tetap tidak bisa menebak akan hasil persidangan besok. Hanya bisa mengawasi Kang Johan baik-baik selama persidangan. Akhirnya hari persidangan pun tiba. Presiden dan Jung Sun Ah tidak sabar ingin tahu keputusan Johan. Di kantor, Johan terus melihat pakaian yang akan dia kenakan sambil berpikir, dan dia pun teringat akan kejadian kebakaran di gereja dengan seorang pria yang berada di tengah aula. Apa pria ini Johan? Di acara, pembawa acara memberitahu kalau seluruh masyarakat bisa memberikan suara akan keputusan hukuman ke terdakwa melalui aplikasi. Dan Johan pun memulai persidangannya. Jaksa penuntut pun mulai menjelaskan tuntutannya atas banyaknya warga yang dirugikan dari limbah JU Chemical. Pengacara pimpinan Jo membantah tuduhan jaksa penuntut. Melihat perdebatan panas, Johan memutuskan untuk turun ke bawah untuk menenangkannya. Begitu pengacara pimpinan Jo meminta untuk mendatangkan seorang dokter sebagai saksi, Gaon langsung teringat ucapan Johan. Penjelasan dokter tentang kandungan air limbah tidak sepenuhnya menyebabkan warga sakit itu memancing rasa tidak puas Gaon. Dia meminta Dr. Yu untuk menjelaskan lebih rinci kandungannya. Mau tidak mau, Dr. Yu mengatakan kalau itu adalah jenis cyanida. Sontak memancing keributan di masyarakat.
Tapi Dr. Yu berdalih kalau jenis ini cukup umum digunakan tergantung seberapa banyak takarannya. Gaon ingin membantah lagi tapi langsung dihentikan Johan. Gaon tidak puas karena sudah diacuhkan oleh Johan. Johan meminta stafnya untuk memberikan minum ke Dr. Yu. Tanpa ragu, Dr. Yu meminumnya. Tapi saat Johan berkata kalau air itu air limbah pembuangan, sontak Dr. Yu memuntahkannya. Seketika tindakan Dr. Yu ini tidak sesuai dengan ucapannya tadi. Dia pun merasa malu. Di perjalanan pulang, Dr. Yu terus-menerus batuk dan kesadarannya sedikit menurun. Melihat ada mobil di depannya, Dr. Yu pun membanting setir. Di pengadilan, datang saksi kedua, yaitu pengurus pabrik, Jang Kyong. Awalnya, Jang Kyong ini diam saja, tapi tiba-tiba Jang Kyong mengungkapkan kejadian sebenarnya di malam itu. Pimpinan Jo marah dan membantah semua tuduhannya. Melihat angka persentase menunjukkan dia bersalah, pimpinan Jo panik. Dia berusaha membela diri, tapi malah menuntun terbukanya semua kejahatan pimpinan Jo. Mau tidak mau, pimpinan Jo mengakui kalau itu ialah kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian. Menteri Cha yang melihat acara itu menjadi marah. Dia tidak mengerti apa yang direncanakan Johan. Gaon terus berusaha memikirkan keterkaitan antara obrolan Johan dengan Menteri Cha tentang dokter dan tentang pengacara pimpinan Jo. Akhirnya, Johan pun mengumumkan keputusan persidangan. Di awal, dia menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara atas dakwaan kelalaian profesional. Banyak yang merasa tidak puas. Tapi, begitu Johan menyebutkan satu persatu korban yang meninggal, dia pun menjatuhkan hukuman bersalah dengan masa tahanan 235 tahun penjara. Menteri Cha dan Presiden Heo serta semua pendukung yayasan sangat marah. Gaon dan Jinju tidak menduga akan keputusan Johan. Gaon terus memperhatikan gerak-gerik Johan. Johan melihat Gaon seperti teringat masa lalu. Bikin penasaran siapa pria yang bersama Johan di gereja dan apa hubungannya dengan Gaon. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 2.